pondok pesantren, sedang membangun madrasah, sedang membangun masjid. Pesantren As-Safinah ini tahun 2010 ya, dengan tanah 2000 meter, dan alhamdulillah sekarang sudah 1 hektar lebih, Mas Agung. Sudah 1 hektar lebih, kita terus mengupayakan sedemikian rupa. Dan modal membangun pesantren ini kumpul habis sholat subuh niat bersama, kumpulkan uang ada 13 juta rupiah. 13 juta rupiah, sekarang saya nggak mau hitung berapa M sudah. Itulah bagian dari sebuah ya tijarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya dari mana uangnya, saya juga sulit. Nah, itu walaupun saya tidak sama dengan yang kasus yang beberapa saat ini yang digandakan dari belakang tidak dalam makna yang semacam itu. Tetapi memang ada sedikit ya sebuah takjub di dalam hati itu. Subhanallah, kuncinya ternyata Mas Agung cuma ikhlas dan kemauan yang sabar. Masya Allah. Cuma 2 saja, ikhlas dan kemauan yang sabar. 13 juta sampai sekian puluh miliar itu anak-anak alhamdulillah ya menghafal Al-Quran, dan saya sudah memberikan stimulus kepada mereka. Desember besok haflah milad di sini, ada kurang lebih 6 orang yang hatam khatmul Quran, yang hafiz Quran. Saya hadiahkan umrah. Masya Allah. Nah, duitnya dari mana? Sementara mengumrohkan 6 orang, setiap hari makan harus 3 kali. Anak harus bayar sekolah. Saya juga nggak ngerti juga. Ternyata kalau Allah sudah mengatakan intan surullah yansurkum, kau tolong agama Allah, aku yang akan memberikan pertolongan, itu memang benar. Dari jalan yang tidak kita kira. Ya, min haitsu la yahtasib. Allahu Akbar. Toh sampai saat ini alhamdulillah kita tidak punya hutang. Ya, anak-anak santri tetap sekolah, tetap belajar, guru-guru ya mukafaahnya harus terselesaikan. Saya juga bingung juga ya, tetapi kemauan dari orang-orang untuk sama-sama. Jadi ketika kita ikhlas sama Allah, Allah yang menggerakkan hati orang-orang itu. Sepertinya seperti itu. Nah, Kiai, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang barangkali insya Allah akan tertarik dengan paparan Kiai tadi, membangun keikhlasan yang murni. Nah, ini kadang-kadang kita suka hitung-hitung sama Allah, ya Allah, nih ada 1 juta ini ikhlas loh, tapi kan masih ngempet begitu kan. Nah, bagaimana untuk membangun keikhlasan yang murni dan istiqomah tadi, Kiai? Belajar dulu tentang ikhlas. Ada orang menyebut ikhlas tapi dia nggak mengerti. Cuma perumpamaannya, mohon maaf pemirsa, Mas Agung, rada-rada kurang pas. Kalau pagi kita ke WC, kemudian kita nabung di septic tank, ya, sebenarnya ada yang menarik pada saat itu. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Orang setelah melakukan hajat itu tidak pernah menoleh, tidak pernah berpikir, dan berapa yang dikeluarkan dia tidak pernah berpikir. Allah mengajarkan pada tempat yang semacam itu tentang keikhlasan, cuma Allah ingin bilang kau pelajari pada aspek-aspek yang baik. Kau sebenarnya sudah bisa berlagu ikhlas. Memberi, tidak kau toleh, tidak kau hitung, dan kau tidak mengingatnya. Itulah ikhlas. Jadi kalau ditanya angka, demi Allah saya tidak tahu angkanya. Nah, ketika dalam perjalanan Kiai, kalau kita ada terminologi perdagangan di sini, bisa jadi di beberapa waktu ada momen-momen di mana Allah membuat kita rugi, tetapi dalam arti menguji kita. Nah, tetapi sementara Kiai tadi mengatakan kita harus konsisten, istiqomah dalam hal ini. Lantas bagaimana untuk bisa menjawab tantangan seperti ini, Kiai? Ya, layaknya sebuah perdagangan kadang-kadang fluktuatif juga. Betul. Ada pada saat tidak ada stok, tidak ada persediaan. Ya, dan ternyata di dalam Islam itu tidak boleh mengatakan tidak punya sebelum terbit matahari pagi. Jadi ketika malam kita nggak boleh mengatakan kita tidak mampu, kita tidak punya. Kalau sampai terbit matahari belum ada, baru kita katakan tidak punya. Jadi malam anak saya bilang mesti bayar pembangunan sekian, mesti bayar tukang sekian, kemudian kebutuhan sekian. Saya bilang insya Allah besok ada. Padahal belum ada. Dan ternyata sebelum habis sholat subuh belum terbit matahari. Habis subuh sebelum terbit matahari, yang datang kepada saya orang yang rajanya pelit. Masya Allah. Jadi di kampung saya itu ada orang yang rajanya pelit. Jangankan meminta uangnya, minta dosanya nggak dikasih. Ya, nggak dikasih, saking pelitnya. Yang datang ke rumah saya yang rajanya pelit.
dan tidak banyak basa-basi, dia memberikan lebih dari kecukupan yang mesti dibayar. Allahu Akbar. Ya, sampai-sampai pulang dari rumah saya lihat kakinya nempel nggak, napak di tanah apa enggak? Jangan-jangan ini dari Probolinggo gitu. Bukan. Baik. Nah, kemudian Kiai, ini kalau berbicara tentang formulasi perdagangan ini kalau tadi dilakukan oleh Kiai secara personal ya kan, kemudian untuk jemaahnya, kemudian untuk murid-muridnya. Coba kita kaitkan dengan kondisi memanage negara ini, Kiai. Nah, bagaimana kita mewujudkan bahwa pemimpin negara ini bisa melakukan perdagangan dengan Allah? Semestinya kan kita tidak perlu rugi Indonesia ini, Kiai. Subhanallah, kalau saja ya presiden kita, menteri-menteri, ya pembantunya, gubernur yang pegang wilayah, mereka semua berangkat dari sebuah kesadaran, bagian dari sebuah tanggung jawab, ya sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu saja yang dia pegang, maka sesungguhnya tidak perlu ada MPR untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Karena pada saat dia sebagai khalifah, pada setiap saat 24 jam ada muraqabah. Dia merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah, sehingga laporan pertanggungjawaban yang semacam itu menjadi seremoni. Artinya tidak perlu dewan pengawas di sini karena ada yang maha mengawasi di situ. Nah, Kiai, ketika kita terjemahkan ke dalam urusan bumi, urusan dunia, muncul dalam wilayah administratif. Tapi mau nggak mau, ketika kita berdagang dengan Allah, ketika kita di sini kan berurusan dengan manusia. Lantas Kiai sendiri bagaimanakah memanage itu? Subhanallah, selalu saja kalimat yansurkum, Allah akan memberikan ya jalan dan memberikan pertolongan. Setiap kali saya juga kadang-kadang begini, Mas Agung, kenapa saya mesti pergi ke daerah A? Saya nggak ngerti itu. Kenapa saya mesti ke daerah A? Mesti mogok di situ, saya mesti ngobrol di situ, dan ternyata mogok itu bukan cuma sekedar mogok. Ada sebuah persahabatan, ngobrol pada akhirnya, dan dia tertarik dan dia datang ke sini. Dialah yang membebaskan ya berapa rumah di depan ini yang kita butuhkan. Menarik sekali. Jadi kenapa disuruh mogok mereka di situ gitu loh. Semua by design di sini. Ya, subhanallah. Tidak ada yang wah kebetulan kita ketemu teman by design. Masya Allah, artinya Allah menghendaki seperti itu, Kiai. Nah, itu mengapa Sayyidina Ali ya ketika belajar dengan Rasul, laukana dinu kullu bil akal. Fakana mashu khuffi ya asfaliha la'alaha. Kalau agama semuanya itu harus rasional, menyapu khuf itu bawahnya, bawahnya yang kotor, bukan yang atasnya. Itu menunjukkan ada hal-hal yang sifatnya ta'akuli, manajerial, harus manajemennya dipikir, tapi ada aspek yang kedua yang disebut aspek ta'abudi. Nah, yang ta'abudi ini kita jangan intervensi, sesungguhnya Allah yang akan berikan jalan, termasuk mogok. Allah Akbar, terjawab sudah pemirsa yang dirahmati Allah. Kita yang selama ini barangkali sempat menuhankan pikiran kita, menuhankan akal kita, terjawab dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa apapun yang kita lakukan ketika Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Disinilah pentingnya apa yang dimaksud dengan Islam adalah totally menghamba kepada Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, akhirnya kita sandarkan kepada Allah untuk menentukan keputusannya kepada kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Tarung khas Indonesia.